Salam anak-anak kelas 1, jumpa lagi dengan saya Pak Lungsi. Apa kabar hari ini? Pak Lungsi berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak kelas 1, pada pertemuan kali ini kita mau belajar tentang ada satu materi. Oh ya, ada dua materi. Nah, untuk materi kali ini kita mau belajar tentang bagaimana cara untuk menjaga kebersihan hidung dan juga kebersihan telinga. Nah, anak-anak juga bisa melihat atau mempelajari materi yang akan kita pelajari. Ini bukan hanya di video ini saja, tetapi di buku paket PJOK kelas 1 halaman 100 hingga halaman 102. Nah, anak-anak kelas 1, tapi sebelumnya Pak Lungsi mau menjelaskan tentang apa arti dari hidung dan juga telinga. Nah, anak-anak pasti sudah tahu dan juga sudah memiliki hidung dan juga telinga kan? Nah, anak-anak, kita perlu bersyukur kepada siapa anak-anak? Oke, betul sekali, kepada Tuhan, karena Tuhan menciptakan kita dengan anggota tubuh yang sempurna. Nah, anak-anak, banyak orang-orang di luar sana yang tidak memiliki mata, telinga, atau hidung, atau yang dilahirkan dengan tidak sempurna. Tetapi kita semua anak-anak kelas 1 dengan Pak Lumsi, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan anggota tubuh yang sempurna. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara untuk menjaga anggota-anggota tubuh kita, yaitu dengan cara bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan atau merawat anggota-anggota tubuh kita. Nah, salah satu contoh yaitu seperti menjaga kebersihan hidung dan juga kebersihan telinga. Nah, pada slide ini atau pada kesempatan kali ini Pak Lucy mau menjelaskan tentang arti dari hidung dan juga telinga. Nah, anak-anak, hidung itu merupakan salah satu anggota tubuh ya, salah satu anggota dari tubuh kita atau salah satu bagian dari tubuh kita atau tubuh manusia. Nah, ini ya hidung ya, anak-anak juga punya hidung. Jadi hidung merupakan salah satu bagian pada tubuh kita sebagai manusia. Nah, secara umum ya, hidung itu fungsinya untuk apa anak-anak? Oke, betul sekali ya. Jadi hidung itu berfungsi untuk bernapas. Nah, bernapas atau menghirup udara. Nah, hidung ini juga bisa menghirup aroma-aroma yang tidak sedap, atau yang sedap, atau yang wangi, atau tidak wangi. Jadi, fungsi hidung ini untuk bernapas dan juga menghirup udara. Nah, kemudian apa itu telinga? Nah, anak-anak, kita punya telinga ada berapa anak-anak? Oke, betul sekali. Kita punya telinga atau punya dua telinga ya. Ini telinga. Nah, telinga kita juga termasuk atau merupakan salah satu bagian atau salah satu bagian dari anggota tubuh kita atau salah satu bagian pada tubuh manusia atau tubuh kita. Telinga itu berfungsi sebagai alat pendengar untuk mendengar sesuatu, misalnya pada saat guru sedang mengajar kita mendengar. Nah, anak-anak coba bayangkan kalau kita tidak punya telinga. Nah, bagaimana kita mau mendengarkan penjelasan Pak Guru atau Ibu Guru? Nah, pasti kita tidak paham karena kita tidak mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi, fungsi telinga kita ini pada umumnya itu untuk sebagai alat pendengar, untuk mendengar papa mama sedang berbicara atau bunyi apa saja, atau untuk mendengar penjelasan guru dan masih banyak lainnya. Nah, itu adalah fungsi daripada telinga sebagai apa anak-anak? Oke, betul sekali, sebagai alat pendengar. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sudah tahu fungsi daripada hidung dan juga telinga, yaitu untuk bernapas atau menghirup udara dan telinga untuk sebagai alat pendengar, berarti telinga dan hidung ini memiliki masing-masing memiliki masing-masing fungsi dalam tubuh kita. Keduanya memiliki peran yang sangat penting atau tugas yang sangat penting bagi tubuh untuk kita. Nah, kalau sudah memiliki peran yang sangat penting, berarti kita harus menjaga ya.
Tugas kita adalah menjaga atau merawat agar tubuh kita atau telinga atau hidup kita itu tetap bersih dan sehat. Jadi itu tanggung jawab kita supaya hidung kita tetap bersih dan sehat atau telinga kita itu tetap bersih dan sehat, maka kita punya tanggung jawab yaitu dengan cara menjaga kesehatan dan juga kebersihan masing-masing atau hidung dan telinga. Nah, anak-anak, nah di sini bagaimana cara menjaga kebersihan hidung dan telinga? Nah, di sini Pak Lungsi mulai dari kebersihan hidung. Anak-anak, bagaimana cara untuk menjaga kebersihan hidung? Nah, anak-anak, ketika anak-anak mandi, nah anak-anak diharuskan atau berusaha untuk membersihkan hidungmu. Dengan apa anak-anak? Dengan jari. Boleh dengan jari, usap-usap dengan jari ya. Dengan jari tanganmu, jangan mengorek hidungmu dengan benda yang keras seperti lidi atau benda-benda yang keras seperti kunci atau benda-benda keras yang lainnya. Kenapa anak-anak? Karena hidungmu akan terluka, berdarah dan terluka. Jadi Pak Lungsi harapkan ketika membersihkan hidung jangan menggunakan benda-benda yang keras karena dapat membahayakan atau melukai hidungmu. Nah, kalau begitu gunakan apa Pak Lungsi? Kita gunakan kain yang halus seperti tisu atau sapu tangan. Kita basahi kain yang halus dengan air yang bersih. Kemudian usaplah hidung secara perlahan-lahan. Ya. Ketika saat anak-anak juga flu ya atau influenza, gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup hidungmu pada saat bersin atau flu. Karena apa? Flu itu merupakan penyakit yang menular. Takutnya anak-anak kita bersin atau flu, pada saat bersin kita tidak tutup hidung menggunakan sapu tangan atau tisu, kuman itu akan menyebar, akhirnya menular kepada sesama teman kita. Oleh karena itu, supaya terhindar dari hal-hal seperti itu, kita harus menjaga kebersihan hidung. Nah, anak-anak yang berikut adalah bagaimana cara menjaga kebersihan telinga. Anak-anak kan sudah tahu bahwa telinga ini merupakan alat pendengar. Ya, anak-anak pasti tidak mau untuk tulikan. Nah, gunakan bagaimana cara untuk menjaga kebersihan telinga, gunakan kain yang lembut atau kapas yang basah. Nah, biasanya kita membersihkan telinga itu pada umumnya kita dianjurkan untuk menggunakan cotton bud ya, cotton bud, atau gunakan kain yang lembut atau kapas yang basah dan usaplah secara perlahan-lahan. Jangan mengorek lubang telingamu menggunakan benda yang keras seperti lidi, batang korek api, ataupun ujung jari karena berbahaya. Nah, untuk anak-anak kelas 1, Pak Lungsi harapkan untuk tidak membersihkan telinga secara sendiri ya, tetapi minta tolong Papa Mama untuk membersihkan telinga anak-anak. Karena apa? Sangat berbahaya. Anak-anak kalau tidak hati-hati pada saat membersihkan telinga akan merusak pendengaran anak-anak. Jadi kalau telinga kita sudah rusak, maka kita akan mengganggu pendengaran kita. Nah, kalau pendengaran kita sudah tidak berfungsi lagi, kita tidak mendengar dengan baik pada saat mama papa berbicara atau pada saat kita bersekolah penjelasan dari bapak ibu guru, kita pasti tidak mendengar dengan baik. Karena apa? Ada gangguan pendengaran. Oleh karena itu, Pak Lungsi harap kalau mau membersihkan telinga, minta tolong papa mama untuk membersihkan telinga anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Pak Lungsi tidak melampirkan tutorial atau cara bagaimana untuk membersihkan telinga dan juga membersihkan hidung, tetapi teknik-teknik atau cara-cara yang sudah Pak Lungsi tadi jelaskan itu semoga bermanfaat atau membantu anak-anak untuk membersihkan atau menjaga kebersihan hidung dan juga telinga anak-anak. Nah, anak-anak kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan, mungkin belum paham tentang materi yang
Pak Lungsi jelaskan melalui video ini. Nanti kita akan ada pertemuan secara tatap muka via Zoom, diharapkan untuk pada saat pertemuan secara tatap muka via Zoom, diharapkan anak-anak bisa menanyakan hal-hal yang kurang paham yang berkaitan dengan materi yang Pak Lungsi jelaskan. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan secara tatap muka via Zoom bagi anak-anak yang full online. Nah, untuk anak-anak yang onsite, sampai jumpa di sekolah. Kita akan review kembali materi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you. And I love you. Bye-bye.